Kalau ada orang menyerangku, aku akan naik setinggi mungkin. Ini trik biar tidak tersakiti kalau ada orang ngeritik kamu. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. Kalau ada orang menyerangku, aku akan naik setinggi mungkin sehingga dia tidak akan bisa menjangkauku. Naiklah setinggi mungkin, biar orang tidak bisa lagi menyerangmu, karena dia masih di bawah, kamu sudah di atas. Kalau dia mau menyerangmu, dia harus ndangak dan loncat. Enggak, nah, kamu sudah sangat tinggi, tidak bisa sudah. Nah, itu rumus dari Descartes. Tapi kalau kamu diam saja atau melawannya sekarang, levelmu masih di bawah, maka naiklah setinggi mungkin. Yus, nggak usah konflik, nggak usah rame, pokoknya kamu naik aja. Nanti yang menyerangmu akan sadar sendiri bahwa tidak seharusnya dia menyerangmu. Whenever anyone offend me, I try to raise my soul so high. Naiklah setinggi mungkin. Ya mungkin besok musuhmu naik mobil, tapi kamu sudah naik helikopter. Jadi dia tidak bisa sudah. Kalau ingin menyapamu harus mendangak ke atas. Nah, itu triknya. Jangan putus asa, jangan marah, jangan apalagi berkonflik hanya karena dikritik atau diserang orang. Kalau kamu merasa benar, jalan terus setinggi mungkin sampai tidak mungkin lagi bagi orang lain untuk menyerangmu. Yuk, Descartes juga banyak dikritik, banyak diserang. Bahkan dia menyembunyikan beberapa karyanya karena takut kena eksekusi. Tapi kemudian belakangan orang tahu harga dari karya-karya seorang Descartes. Yang menyerang sudah tidak mampu lagi menyerang, sudah kehabisan amunisi. Ini nasihat untuk kita hari ini. Any community that get its love by pretending to be idiot will be eventually be fooled by actual idiot who mistakenly believe that they are in good company. Masyarakat manapun yang mencari tertawa, mungkin hari ini maksudnya iseng, mengisi waktu dengan pura-pura idiot. Jadi pura-pura bodoh, pura-pura ndak tahu kalau itu salah, pura-pura ndak sebenarnya kamu ngerti kok kalau itu salah, tapi ya kamu pura-pura ndak tahu saja, mungkin untuk iseng, untuk lucu-lucuan, untuk kelompokmu tertentu. Maka pada saatnya akan lahir banyak idiot beneran. Itu katanya Descartes. Hari ini kan kita banyak yang pura-pura ndak pinter, pura-pura ndak cerdas, mungkin demi kepentingan macam-macam. Tapi ingat-ingatlah, kalau terlalu banyak kita acting jadi orang bodoh, pada saatnya kita akan kebanjiran orang bodoh beneran. Dari mana ini lahirnya? Hasil dari produksi kebodohan, kepura-puraanmu tadi. Kalau kamu nyebar berita bohong, akan banyak orang percaya dengan kebohongan itu, dan akan lahir sangat banyak orang yang bertindak atas dasar kebohongan itu, dan dia merasa itu benar. Jadi kalau kamu idiot, meskipun itu pura-pura, kamu bergaya idiot, bergaya kayak orang bodoh. Kamu tahu itu salah, tapi kamu terjang saja untuk kepentinganmu. Pada saatnya akan lahir, akan banjir orang bodoh, orang idiot beneran di tengah kita, dan mereka merasa itulah yang benar. Dan saham kita luar biasa untuk melahirkan orang-orang seperti ini. Makanya mungkin kita harus lebih hati-hati lagi. Terus-terusan kita harus hati-hati, jangan sampai
bergaya idiot, gets its love by pretending to be idiot. Mungkin kamu mencari jempol, mungkin kamu mencari like dengan cara hal-hal yang tidak penting, hal-hal sepele, hal-hal yang merusak. Maka hati-hati, pada saatnya kita akan kebanjiran hal-hal sepele, hal-hal merusak yang dianggap penting, dianggap benar. Jadi ini nasihat sejak abad ke-16 dari Descartes. We do not describe the world we see the world we can describe. Ini penjelasannya kayak tadi ya. Dunia itu yang mengkonstruksi kita. Bencana ya bencana, gunung meletus ya gunung meletus, tapi maknanya apa gunung meletus itu kita yang membunyikan. Pilihan presiden ya pilihan presiden, faktanya cuma itu, tapi maknanya apa bagi kita itu isi kepala kita yang membunyikan. Siapa besok yang jadi ya sebenarnya simpel, pemilu, calonnya 2, beliau yang jadi, kan sesimpel itu faktanya. Tapi bunyinya jadi apa itu tergantung isi kepala masing-masing, sesuai yang kacamata kita pakai. Mungkin kalau yang jadi bukan calon kita membacanya ini pemilu rusak, pemilu penuh curang. Tapi kalau yang jadi calon kita, oh ini baru ada pemilu adil itu ya hari ini misalnya. Ya pemilunya ya itu, cuma kepalamu yang membaca yang beda-beda. Itu sebenarnya realitas itu dibaca begitu. Maka setiap kali ada orang ngomong kayak Descartes tadi, ujilah, jangan ditelan mentah-mentah dari pihak manapun. Kalau ini nasihat untuk optimis. Seorang optimis itu bisa melihat cahaya, meskipun mungkin sama sekali tidak ada cahaya. Tapi orang yang pesimis itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya. Itu katanya Descartes itu, jadilah orang optimis, jangan pesimis. Apapun yang terjadi insya Allah kita selamat kok. Itu lebih nyaman hidupmu daripada kamu kagetan, sumpekan, ngamuan. Itu kan ciri-ciri orang pesimis. Padahal masih ada harapan, tapi kamu lebih memilih mematikan harapan itu. Itu namanya orang pesimis. Ya. Kalau optimis itu kamu selalu melihat ada harapan, padahal mungkin sudah padam. Waduh, sudah dilamar. Ya, lo itu kan padam harapanmu, tapi enggak, masih ada celah misalnya. Sebelum janur kuningnya melengkung misalnya, lo sudah melengkung sekarang. Enggak apa-apa, masih ada selalu melihat cahaya. Tapi orang yang pesimis belum nembak sudah ditolak mesti. Ya sudah, padahal mungkin masih ada harapan. Bedanya di situ. Maka ya ini Descartes mau menyarankan kita, ayo optimis. Kalau ini, it is easy to hate and it is difficult to love. Membenci itu mudah dan mencintai itu susah. This is how the whole scheme of things works. Seperti inilah semua skenario berjalan. Segala yang baik itu susah diraih, ya. Dan segala yang jelek itu mudah diraih. Biasanya gitu. Kalau pengen berita bohong itu gampang bikinnya, tapi ayo kita klarifikasi, itu biasanya susah. Ya kamu mau, tapi lah gimana klarifikasinya? Ini kan klarifikasi susah. Jadi mencintai itu susah, membenci itu gampang. Makanya tidak perlu lama kalau kita ingin menghancurkan peradaban dengan saling membenci. Karena membenci itu gampang, membangun cinta itu susah. Untuk suka ke orang lain mungkin butuh proses, tapi membenci gampang, cepat. Jadi makanya perhatikan rumus ini, hati-hati dengan skema membenci. Segala yang jelek-jelek itu biasanya mudah, sementara yang baik-baik itu biasanya susah.
Ini penjelasannya panjang, kamu renungkan sendiri, cari relevansinya dengan Descartes dan hidupmu sendiri-sendiri.